Selamat sore teman-teman. Kali ini aku berkunjung ke kedai UMKM di Jalan Panjaitan Gang 6 nomor 15 Sumbersari, Jember. Tempat ini adalah gagasan dari beberapa rekan-rekan UMKM yang mempunyai idealisme untuk memajukan produk-produk lokal UMKM. Sekarang aku menemui penggagas UMKM untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai inisiasi kedai UMKM. Yuk ikuti teman-teman untuk perbincangan selanjutnya. Selamat sore Mas Arvin, Mbak Jandi. Terima kasih. Ini sungguh kehormatan buatku sudah diterima di kedai UMKM. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin bincang-bincang mengenai pendirian kedai UMKM ini. Bagaimana sih? Ini kan teman-teman seperti Mas Ervin, Mbak Jandi, juga teman-teman yang lain yang seperti Mas Huda dan Mbak Wawan yang hari ini berhalangan hadir. Itu adalah teman-teman lamaku. Aku juga UMKM. Nah, ini waktu itu sudah lama ya kita nggak ketemu. Terus kemudian beberapa hari yang lalu aku ketemu sama Mbak Wanitari. Itu ada semacam komunitas yang dinamakan kedai UMKM. Nah, itu langsung aku kaget, wah ini ternyata teman-teman UMKM ini bisa berkolaborasi. Boleh dong diceritakan awal mula terbentuknya kedai UMKM ini? Untuk kedai UMKM sendiri ini terbentuknya sebenarnya tidak sengaja sih. Sebenarnya kita waktu itu kita hanya ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman ya. Kita awalnya cuma bertiga, saya, Mas Huda, sama Mbak Wawan. Ya. Kemudian dari situ saya kok punya ide mau mendirikan sebuah bukan komunitas, jadi sebuah toko atau market ya. Itu yang dipakai untuk semua UMKM, khususnya UMKM Jember. Jadi kita bisa menampung untuk penjualan secara offline-nya dan secara online. Ini siapa dulu ini? Mas Ervin dulu atau Mas Huda dulu atau Mbak Wawan dulu nih yang punya gagasan seperti itu, yang kemudian akhirnya bertiga ini sepakat untuk membuka kedai UMKM? Awalnya sih memang saya sendiri sih, kepinginnya memang saya sukanya soalnya kepingin kumpul-kumpul lah sama teman-teman, tapi kumpul-kumpulnya itu bermanfaat dan juga berpenghasilan seperti itu. Jadi kumpulnya itu ada manfaatnya lah gitu. Kemudian akhirnya aku coba omong-omong sama Mas Huda, Mbak Wawan, ya alhamdulillah tercetuslah kita mau membuat konsep kedai UMKM, dan kedai UMKM sendiri itu yang bikin namanya Mas Huda. Nah, dari situlah kita karena kita cuma bertiga, kemungkinan untuk mengumpulkan dana kan kita tidak cukup ya. Jadi makanya kita mengajak untuk teman-teman dekat kita yang ya dari Mas Huda, dari saya sendiri, juga dari Mbak Wawan. Akhirnya kita kumpul berenam. Kita ketemu di waktu itu di mana itu, Mbak? Di Gunung Batu. Oh ya, di Gunung Batu. Di sebuah kafe di Gunung Batu ya. Seperti itu. Saya kira nama kedai UMKM itu mudah diingat sih. Jadi ya cocok sekali kalau dinamakan kedai UMKM tempat ini. Jadi kedai UMKM ini kita mendirikannya memang patungan ya. Jadi kita berenam, kita patungan. Memang kita tidak mengandalkan dari pihak lain seperti dinas dan lain-lainnya. Kita pinginnya itu mandiri lah. Kita pinginnya mandiri, terus kita bisa apa yang kita mau itu, yang kita inginkan, dan untuk mendirikannya itu bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya UMKM, penggiat UMKM. Iya. Jadi sampai sekarang ini sudah berjalan berapa lama? Kita mulai buka, untuk awal pembukaan itu
awal puasa kalau nggak salah. April. Iya. Oh, oke. Awal puasa. April. Relatif baru ya. Baru masih baru. Tapi Terhitung masih baru banget. bagaimana tanggapan masyarakat dengan dibuka kedai UMKM ini, terutama dari dinas misalnya? Alhamdulillah dari dinas sendiri kita dapat apa ya? Bagus lah katanya dinas ya. Jadi Respon positif responnya ya. positif Respon dari ya. karena Oke. kan dari dinas pun juga membantu terutama untuk memperkenalkan dari ke tamu-tamu mereka gitu. Jadi mereka biasanya kan kalau mereka itu butuh, misalkan tamu itu butuh produk dari Jember, Iya. biasanya kan untuk dinas kan masih menghubungi Betul. UKM ya, Masih tapi bingung mau karena kita menghubungi sudah siapa, mempunyai ya. tempat, akhirnya diarahkan. Dan saya kira tempatnya juga strategis, relatif di tengah kota, Iya. dekat Satlantas, dekat SMA 1 itu di tengah kota. Ya ini Iya. asik sekali tempatnya kedai UMKM. Nah, ngomong-ngomong, Mas Ervin ini dari UMKM mana, atau produk UMKM-nya apa, dan juga Mbak Jandi? Kalau produk saya sih dua ya. Iya. Jadi ada yang makanan dan ada yang craft. Jadi untuk Oke. makanan sendiri itu karena waktu itu pas masa pandemi aja saya beralih ke ke makanan. Untuk handicraftnya mulai tahun 2015 sudah bergerak di handicraft yang awalnya itu dari dekorasi. Dekorasi ya. Itu aja. Oke. Mungkin dari Dari Mbak Jandi. Kalau produk saya sih batik tulis. Mm-mm. Jadi kami usaha itu usaha keluarga. Yang awalnya bule kami yang mengawali untuk membuat batik tulis di tahun 2009. Akhirnya sampai sekarang bude saya juga membatik, sepupu saya juga membatik. Meskipun pandemi kita nggak berpindah ke lain produk, tetap di batik. Mulai tahun berapa Mbak Jandi sendiri? Kalau bule sih mulai tahun 2009. Bule mulai dari 2009. Itu kita namanya Ngaidin Batik, Iya. satu branch itu Iya. di Tegalwangi. Karena terlalu jauh pada waktu itu batik belum menjamur, yang ada cuman ada satu butik batik yang di Jember itu ada satu. Jadi bule itu punya ide buka nang Jember mari Iya. gitu. Akhirnya saya buka di Jember gitu. Menarik ini, bule ya memulai dulu usaha batiknya, kemudian Mbak Jandi ikut serta mengikuti jejak beliau. Ya. Ini apa minat apa yang timbul dari Mbak Jandi sendiri sehingga ingin sekali meneruskan usaha batik? Sebenarnya sih batik itu kan ini warisan budaya bangsa. Awalnya sih untuk melestarikan budaya bangsa itu biar iki loh ono batik. Indonesia Ini loh itu ada punya batik batik yang- gitu. Di Jember juga ada batik yang khas Jember. Yang khas Jember, Ya. motif yang khas. Motif khas Jember kan motif daun tembakau. Daun Jadi tembakau, daun. setiap batik kami selalu ada daun tembakonya. Nah, tentunya sebelum berdiri kedai UMKM ini kan teman-teman bekerja sendiri ya. Seperti aku dulu juga ya sampai Iya. sekarang aku juga UMKM ya. Aku tahu juga dari Mas Huda, kita juga sedikit cerita tentangku juga bahwa aku ini juga UMKM craft ya. Iya. Tentu di sini kalau kita bekerja sendiri ada suka dukanya ini. Boleh dong Iya. ceritakan artinya bedanya kerja sendiri dengan berkolaborasi membentuk kedai UMKM ini. Jadi kalau kerjanya sendiri mungkin semangatnya kurang ya. Kurang. Tapi ketika kita sudah mendapatkan rasa saling memiliki seperti teman-teman ya, atau bukan teman lah, kita anggapnya itu kita Saudara. semua saudara. Iya. Nah, jadi dengan adanya persaudaraan ini semangat kita untuk untuk bekerja, kemudian ide-ide mereka, kemudian apapun untuk untuk kemajuan kedai ini ya kita
Ya, usahakan bareng ya. bareng Itu. Mungkin juga nambah ilmu ya. Yang dulu tahunya craft, kemudian bisa belajar batik. Sebaliknya juga yang tahunya batik bisa belajar craft atau kuliner seperti itu ya. Kolaborasi yang dikembangkan untuk kemajuan bersama. Saling bersinergi. Iya, ini menarik sekali. Ilmu barunya itu ilmu pemasaran. Jadi dengan adanya kedai UMKM itu kita lebih tertantang untuk memasarkan produk yang bukan produk kita. Multi produk ya. Ya, produknya teman-teman UMKM yang dititipkan di sini. Itu kita lebih tertantang. Andaikan belum closing, belum laku. Iki piye carane laku? Seperti gitu. ada rasa memiliki juga ya dari teman-teman UMKM yang lainnya. Jadi kita di sini nggak hanya memasarkan produk kita, produk teman-teman juga kita pasarkan gitu. Ya, ini kan seperti manajemen perusahaan pada umumnya ya. Iya. Manajemen pusat oleh-oleh. Betul. Gitu kan? Ya. Betul. Beda dengan kalau pasar-pasar UMKM kan beda. Kalau pasar UMKM benar kita bersama, tapi kita masih cenderung egois untuk memasarkan produk sendiri. Kalau produknya sama, pasti produk kita yang dipasarkan. Cenderung egois seperti itu sih. Iya. Ya siapa sih yang nggak pingin produknya laku? Semua pasti pengen produknya laku. Sementara itu respon dari UMKM lainnya dengan kita menawarkan fasilitas pemasaran lewat kedai UMKM ini bagaimana, Mbak? Direspon positif sama teman-teman UMKM. Cuman teman-teman UMKM itu kemungkinan masih ragu karena kan kita baru ya, terus teman-teman juga produksinya masih kurang banyak gitu. Jadi untuk mereka memasarkan sendiri aja kadang nggak nutut gitu. Tapi sudah banyak yang titip ke kami. Kami kalau ada tawaran bazar, tawaran pameran, kami juga bawa barang yang ada di kedai ini untuk mengenalkan ke konsumen yang ada di pameran tersebut gitu. Jadi saling tukar informasi. Iya. Bila ini mungkin kedai UMKM juga sebagai media informasi ya. Iya. Ketika itu dinas mungkin beritanya lewat kedai UMKM dan disebarkan ke UMKM lainnya yang terdaftar di list kedai UMKM. Ngomong-ngomong batik ini yang menarik buat Bu. Terus terang saya awam Mbak Jandi tentang batik ya. Batik ini kan seperti usaha yang punya niche market yang tersendiri ya, kecil. Iya. Ini masuk dalam fashion, tapi fashion itu sudah diringkas, dipersempit lagi menjadi batik dan apalagi Mbak Jandi dengan namanya Gangsar Ngaidin Batik ya, tadi kita sudah bincang-bincang, punya segmen khusus batik tulis ya yang digarap. Nah ini tantangannya apa dengan usaha batik tulisnya? Usaha batik tulis ini tantangannya itu konsumen banyak yang belum paham tentang batik tulis. Jadi kebiasaan konsumen kan maunya murah tapi bagus. Nah sedangkan di batik tulis itu nggak bisa. Batik tulis itu warisan budaya, seni dan seni itu mahal. Dan nggak pasaran, produk kami itu nggak pasaran, jadi hanya beberapa motif aja, misalnya satu motif hanya beberapa potong kain aja dan nggak ada yang sama karena kita buatnya handmade handmade. Nah masyarakat di sini itu masih belum mengerti tentang batik tulis. Setelah tahu masyarakat bahwa pembuatan batik tulis itu rumit baru kok makanya kok larang kan gitu. Karena masyarakat banyak yang belum tahu proses pembuatan batik tulis itu seperti apa. Kebanyakan yang dipakai oleh masyarakat itu printing bukan batik. Gitu. Jadi mungkin beli kain lakaran yang 1 meter beli di toko-toko kain kan ada itu yang motif batik itu. Kemudian usaha apa dari Gangsar Ngaidin ini untuk mensosialisasi agar masyarakat itu mencintai batik, lebih-lebih menghargai produksi batik itu? Kita lebih ke ini ya,
membuka peluang untuk mereka yang ingin tahu tentang batik, misalnya mau belajar membatik, kami siap menerima. Ada workshopnya ya, membuka workshop Iya. edukasi lah, Iya. minimal ada edukasinya. Selama ini di Rubung Kuning punya Pak Wawan itu banyak ini mahasiswa, beberapa mahasiswa yang penelitian tentang batik di kami. Dari situ mungkin itu jalan kita untuk membuka wawasan kepada masyarakat bahwa batik tulis itu seperti ini gitu. Oke. Wah, ya rumit juga ya. Lihat prosesnya aja sudah rumit. Iya. Terus kemudian dihadapkan pada bagaimana serunya memasarkan produk batiknya. Perkembangan batik sendiri, industri batik sendiri ini dari tahun ke tahun bertambah atau tetap atau berkurang? Bertambah sepertinya Bertambah, ya. berarti itu Banyak kan pengrajin indikator, batik ya, di Jember. indikator bahwa permintaan batik mestinya itu meningkat. Meningkat. Saya harap demikian. Iya. Amin. Untuk produk saya yang saya kerjakan hari ini adalah resin ya. Oke. Jadi saya ini membuat aksesoris berupa kalung, kemudian anting, kemudian juga gantungan kunci. Dan nanti kedepannya juga kita mau membuat souvenir. Jadi semua itu bahannya dari resin, jadi murni dari resin dan dari bahan-bahan alam seperti bunga-bunga kering, seperti itu. Untuk masyarakat Jember dan sekitarnya, dan pada umumnya untuk masyarakat di Jawa Timur, bahwa di Jember itu ada kedai UMKM Itu guys, di Jember ada kedai UMKM yang menyediakan produk dari produsen pengrajin UMKM yang nggak kalah menariknya. Jadi guys, kedai UMKM menawarkan one stop shopping solution buat para pelancong yang datang, wisatawan yang datang ke Kota Jember. Kunjungi deh kedai UMKM, alamannya di Jalan Lejen Panjaitan 6, nomor 15 Jember. Oke. Selain menyediakan produk-produk UMKM yang tahan lama, kita juga tersedia produk-produk UMKM yang ready untuk dikonsumsi. Temulawak, ada teh bunga telang, bisa dicoba. Oke, ya. Monggo. Oke, aku minum dulu sari bunga telang, produk UMKM juga. Gimana rasanya? Nikmat, manis, Luar segar. biasa. Selain itu di kedai UMKM juga membuka peluang untuk para adik-adik, para masyarakat yang ingin tahu tentang batik. Kami bisa membuka edukasi tentang batik. Selain batik juga misalkan ada masyarakat ataupun adik-adik mulai dari TK, SD ataupun SMP yang mau belajar untuk tentang handicraft, khususnya untuk daur ulang, bisa belajar di kedai UMKM. Oke, seru juga ya. Jadi kita itu nggak hanya ditawari produk jadinya, tapi kedai UMKM juga menawarkan bagaimana produk itu dibuat. Oke guys, tetap pantau AA Channel pada episode berikutnya. Sampai jumpa. UMKM Jember wis wayahe maju.